Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita udah kumpulin nih berbagai sumber soal anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Indonesia. Betul. Ini bukan cuma ya sekedar angka-angka aja loh. Ini kan cetak biru keuangan tahunan negara kita. Penting banget. Iya, vital sekali. Mempengaruhi ekonomi, pembangunan, bahkan kehidupan kita sehari-hari. Bener banget. Bisa dibilang juga APBN ini semacam kontrak sosial lah ya, antara pemerintah dan kita, warga negara. Kontrak sosial, oke. Nah, misi kita di Deep Dive ini, kita coba bongkar elemen-elemen kuncinya. Kenapa sih APBN sehat itu penting? Terus tantangannya apa aja dalam mengelola ini semua? Ya, dari sumber-sumber yang ada ini. Oke, siap. Ayo kita langsung bedah aja. Jadi, inti APBN itu apa sih sebenarnya? Simpelnya gini, ini tuh rencana keuangan tahunan. Tahunan ya? Iya, yang disetujui DPR. Isinya ya perkiraan pendapatan negara kita berapa, terus rencana belanjanya buat apa aja. Udah gitu aja intinya. Dan formatnya sekarang udah beda ya katanya, lebih transparan. Nah, iya. Sejak 2001 itu pakainya format e-count. Katanya sih lebih transparan dibanding yang lama. Komponen utamanya apa aja tuh di dalamnya? Oke, jadi ada pendapatan negara, ini sumbernya dari pajak. Terus ada PNBP, penerimaan negara bukan pajak, sama hibah kalau ada. Oke, pendapatan. Terus? Terus ada belanja negara. Nah ini dibagi lagi ada belanja pemerintah pusat kayak buat gaji pegawai, bansos, gitu-gitu. Sama ada transfer ke daerah dan desa. Dana desa itu masuk sini. Oke. Transfer daerah dan desa. Betul. Dari selisih pendapatan sama belanja ini nanti muncul keseimbangan primer, terus surplus atau defisit. Nah ini nanti nyambungnya ke pembiayaan. Mencatat angka ya, fungsinya apa aja nih yang paling kerasa gitu buat kita? Fungsinya banyak sih, tapi mungkin dua yang paling relevan ya. Pertama, fungsi alokasi. Alokasi, maksudnya? Ya, negara pakai uang ini buat ngarahin sumber daya. Misalnya bangun jalan, sekolah, rumah sakit. Itu kan alokasi. Oke, buat pembangunan ya? Iya. Terus yang kedua, fungsi stabilisasi. Nah ini penting banget pas lagi krisis. APBN itu jadi kayak peredam kejut. Shock absorber lah istilahnya. Shock absorber, wah iya ya, kayak pas pandemi kemarin ya. Persis. Waktu COVID-19 itu kelihatan banget fungsi stabilisasi APBN bekerja. Buat nahan guncangan ekonomi. Nah, ngomongin APBN sehat nih. Tadi disebut soal keseimbangan primer. Itu apa lagi ya? Gimana cara ukurnya? Iya. Keseimbangan primer ini salah satu indikator penting buat lihat kesehatan fiskal kita. Gampangnya, ini selisih pendapatan negara sama belanja negara. Tapi ngitungnya sebelum kita masukin pembayaran bunga utang. Oh, bunga utangnya nggak dihitung dulu ya? Betul. Jadi murni pendapatan dikurangi belanja non-bunga. Kalau hasilnya positif atau surplus, itu artinya pendapatan kita udah cukup buat nutupin semua pengeluaran di luar bayar bunga utang. Ini sinyal bagus. Artinya kita nggak gali lubang tutup lubang cuma buat bayar bunga gitu ya? Kurang lebih gitu. Menunjukkan fiskal kita lebih berkelanjutan lah. Terus kondisi kita gimana terakhir? Nah, ini yang menarik. APBN 2023 kemarin itu berdasarkan data mencatat surplus keseimbangan primer. Dan ini pertama kalinya loh sejak 2012. Wah, lumayan lama ya. Artinya apa nih? Artinya, ada upaya konsolidasi fiskal yang cukup serius. Setelah mungkin belanja jor-joran pas pandemi, ini kayak langkah buat ngerem lagi, kembali ke jalur yang lebih hati-hati gitu. Oke, itu sisi positifnya. Tapi kan kita sering banget dengar soal utang, defisit. Kok bisa sih negara sampai ngutang? Kenapa perlu? Defisit itu ya simpelnya kalau belanja lebih gede dari pendapatan. Penyebabnya bisa macam-macam. Misalnya, butuh dana gede banget buat bangun infrastruktur. Kan nggak mungkin cuma dari pajak setahun. Atau pas krisis, butuh dana cepat buat nanganin. Atau kadang memang sengaja bikin kebijakan fiskal ekspansif. Belanja digenjot buat dorong ekonomi. terus defisitnya ditutup pakai apa? Nah, itu dia. Ditutupnya lewat pembiayaan. Seringnya ya lewat utang. Misalnya nerbitin surat berharga negara atau SBN. Itu dikelola sama DJPPN di Kementerian Keuangan. Tapi ada batasannya kan ya? Nggak bisa ngutang seenaknya. Oh, jelas ada. Undang-undang kita ngatur kok. Defisit anggaran itu maksimal 3% dari PDB. Terus total utang pemerintah itu maksimal 60% dari PDB. Ada pagunya. Oke, ada aturannya. Tapi dampaknya gimana?
utang ini selalu jelek nggak sih? Nah, ini pertanyaan bagus. Nggak selalu jelek juga, tergantung utangnya buat apa. Maksudnya? Kalau utangnya dipakai buat investasi produktif, ya kayak bangun infrastruktur tadi, atau buat ningkatin kualitas SDM, pendidikan gitu, itu justru bisa dorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kan investasinya balik lagi nanti. Kayak kita pinjam modal buat usaha gitu ya? Analogi yang pas itu. Tapi, ya, kalau utangnya kebanyakan, atau pengelolaannya nggak benar, nah itu baru resiko. Risikonya apa aja? Bisa bikin suku bunga naik, terus bisa neken investasi swasta, jadi swasta agak males investasi karena udah diduluin pemerintah pinjam dana. Istilahnya crowding out. Yang paling kerasa, beban bunga utangnya jadi gede banget. Bisa makan jatah anggaran buat program lain yang penting juga. Wah, iya juga ya. Jadi kuncinya di pengelolaan sama kualitas belanjanya ya? Tepat sekali. Bijak ngutangnya, dan pastiin uangnya dipakai buat hal yang benar-benar ngasih manfaat balik. Oke. Jadi menjaga APBN tetap sehat ini penting banget ya dampaknya? Krusial, sangat krusial. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, APBN yang sehat itu pondasi stabilitas makroekonomi. Stabilitas makro? Iya, ini bikin investor lebih percaya sama kita. Ujung-ujungnya biaya pinjaman pemerintah bisa jadi lebih murah loh. Oh gitu ya? Betul. Dan yang nggak kalah penting, APBN sehat itu menciptakan yang namanya ruang fiskal, fiscal space. Ruang fiskal, istilah baru lagi nih. Maksudnya gimana? Maksudnya, pemerintah jadi punya ruang gerak keuangan yang lebih lega gitu. Punya bantalan lah. Buat apa bantalan itu? Ya buat mendanai pembangunan jangka panjang, dan yang penting juga, siap kalau tiba-tiba ada guncangan atau krisis. Gak langsung kelimpungan gitu, punya amunisi cadangan. Paham. Jadi kayak dana darurat sekaligus modal buat maju ya? Oke, nah terakhir nih, dari sumber-sumber yang kita lihat, apa sih tantangan paling gede dalam mengelola APBN kita ini? Tantangannya selalu ada ya. Selain ketidakpastian global yang, ya, kita nggak bisa kontrol penuh itu ya. Itu pasti ya, dari luar. Betul. Nah, di dalam negeri ada tantangan yang cukup klasik. Penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran? Maksudnya uangnya nggak habis gitu? Bukan nggak habis sih, tapi kadang realisasi belanjanya itu lambat atau nggak sesuai target yang udah dianggarkan. Uangnya ada, tapi entah karena kendala perencanaan, birokrasi, atau teknis di lapangan, jadinya nggak terserap optimal. Wah, sayang banget ya. Padahal kebutuhannya ada. Itu dia masalahnya. Tantangan lain yang juga terus-menerus ada, itu soal transparansi dan akuntabilitas. Gimana mastiin pengelolaan uang negara ini benar-benar terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan? Disinilah peran pengawas penting ya? Banget. Makanya lembaga kayak BPKP itu vital perannya. Terus ada juga isu kadang data fiskal kita publikasinya agak telat. Nah, ini bisa pengaruh ke kepercayaan pasar juga. Oke. Jadi kesimpulannya nih, APBN ini emang kompleks banget ya, dinamis, tapi dampaknya itu langsung ke kita semua. Sampai seberapa cepat negara bisa bantu kalau amit-amit ada bencana. Semua ada kaitannya sama APBN. Sumber-sumber yang kita bedah ini ngasih gambaran yang lumayan dalam lah ya soal mesin fiskal negara kita ini. Iya, kelihatan ada banyak kemajuan, tapi PR dan tantangannya juga nyata. Perlu terus diperbaiki. Nah, ini mungkin jadi penutup nih. Satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah setelah deep dive kita. Kalau kita tahu APBN ini kan intinya uang kita semua ya, uang rakyat, tujuannya buat kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Tapi kita juga tahu masih ada tantangan kayak penyerapan tadi atau soal transparansi data. Kira-kira peran aktif kita sebagai warga negara itu bisa gimana ya biar bisa ngikut ngedorong APBN ini benar-benar efektif dan akuntabel mencapai tujuannya? Pertanyaan bagus itu. Sesuatu buat kita pikirkan bersama. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.